Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian. Saudara-saudari, kekristenan dikenal orang sebagai agama kasih. Artinya seluruh ajaran kekristenan baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru muaranya bermuara kepada kasih itu sendiri. Kasih Allah yang diwujud nyatakan dalam diri Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat, yang memberi kasihnya secara cuma-cuma, sehingga kita menyatakan kita hidup oleh karena kasih karunia dari Allah itu sendiri yang disebut dengan sola gratia. Hari ini kita diingatkan bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu sumber kasih. Tetapi ternyata di saat yang sama dalam ayat 10 tadi jelas dikatakan bahwa inisiator dari kasih itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalau Allah itu adalah sumber dari kasih itu, tapi dia sendiri yang berinisiasi. Dengan inisiatifnya sendiri, dia sendiri yang mengasihi kita. Sehingga kata tadi yang dibuka dengan bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kalau kita sering menyatakan aku mengasihi engkau Yesus, sebenarnya semua kasih itu datang dari Allah itu sendiri yang pertama sekali mengasihi kita. Sehingga kalau kita boleh mengasihi Allah, kita boleh mengasihi yang lain. Sebenarnya sumbernya karena Allah itu sendiri pertama sekali mengasihi kita. Sehingga kalau tuntunan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk saling mengasihi itu karena didasarkan kepada Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau di saat yang sama kita disuruh untuk tolong menolong, tapi sesungguhnya karena Allah sendiri yang pertama menolong kita. Kalau Allah sendiri menyuruh kita untuk mengampuni orang lain, karena memang Allah itu sendiri yang pertama sekali mengampuni kita. Sehingga ada perbandingan yang dibuat oleh Yohanes di sini, yaitu antara bukan kita, artinya kita dan pihak Allah itu sendiri. Kalau kedua pihak ini supaya ada respon yang baik, tentu orang mampu mengasihi Allah karena Allah sendiri yang mengasihi mereka. Bahkan wujud nyata dari kasih Allah itu sendiri adalah kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa syarat. Sebab oleh karena keberdosaan manusia, sedikit pun tidak ada kebenaran di dalam diri manusia itu. Sebenarnya tidak ada manusia itu yang layak untuk dikasihi. Tapi oleh karena Allah sendiri yang memberi kasihnya secara cuma-cuma, dia tidak menuntut kepada kita. Kita yang tidak layak untuk dikasihi, kita yang tidak pantas untuk dikasihi, tapi dia sendiri memberi kasihnya secara gratis, secara cuma-cuma. Tapi kalaupun Allah memberi kasihnya secara cuma-cuma gratis, tapi bukan berarti kasih Allah itu adalah kasih yang murahan. Tapi kasih Allah itu adalah kasih yang begitu mahal. Karena kasih Allah itu adalah wujud nyata dari Yesus yang akhirnya mati, berkorban di kayu salib untuk keampunan dosa-dosa kita. Sehingga setiap kita yang tadinya tidak layak menerima kasih, oleh karena pengorbanan Yesus itu, kita menjadi disempurnakan di dalam kasih. Karena itu jangan tuntut orang lain untuk mengasihimu. Jangan tuntut orang lain pertama sekali melakukan kebaikan kepada dirimu. Tapi ingatlah, reaksi kehidupan kita adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita, karena Allah telah lebih dahulu memberi kebaikan kepada kita. Maka kita selayaknya tanggung jawab kita, respon kita dari setiap kebaikan kasih Allah itu adalah saling mengasihi, saling mengampuni, saling melakukan kebaikan. Sehingga tidak ada pekerjaan yang menunggu, tapi setiap orang berusaha berkejar-kejaran untuk melakukan kasih yang satu dengan yang lain. Jikalau hari ini masih ada orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu, yang mencoba untuk membuat kasihmu semakin kerdil, tapi ingatlah Allah telah lebih dahulu mengasihimu.
Sehingga oleh karena kasih Allah itu sendiri, kita boleh untuk saling mengasihi. Selamat mengasihi dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.